Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini, Kamis tanggal 27 April 2017. Seperti biasa, sebelum kita mulai webinar hari ini, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terdengar serta terlihat dengan jelas. Oke, terima kasih atas konfirmasi Pak Antonius dan Pak Markus. Ya, Ibu Iren, Ibu sudah masuk ke dalam webinar, jadi bisa langsung menyaksikan, dan jika ada pertanyaan bisa memasukkan di kotak yang tersedia. Oke, kita langsung mulai saja untuk sesi pertama. Akan ada JCI indication dan juga market drivers yang akan, oh ya, saya memperkenalkan dengan rekan saya Pak Jasa Adi Mulya pagi ini. Oke, langsung Pak Jasa. Ya baik, IHSG untuk hari ini kami perkirakan masih bergerak melemah ya atau bearish di support level 5664, sementara resistance level berada pada 5758. Jadi kemarin break new high Pak ya IHSG Pak ya. Oh begitu ya. Iya. Jadi memang kalau seperti itu rentan ada sedikit pullback mungkin ya. Mungkin kalau kita lihat dulu teknikalnya untuk IHSG, ya kemarin ini break new high, all time high di tembus 5.700, namun kalau lihat dari indikator stokastik ada sedikit agak pelambatan ya, mungkin ada peluang bagi IHSG untuk sedikit koreksi secara teknikal hari ini. Namun juga tidak untuk kemungkinan jika arus dana asing masih deras masuk ke dalam, maka bisa terus mencetak rekor baru. Namun kalau dilihat dari indikator tampaknya pullback sedikit sampai ke level 57 pun masih cukup wajar dalam waktu dekat ini, Pak. Ya, kalau kita lihat dari segi sentimen pun indeks saham regional pagi ini memang dibuka cenderung melemah. Itu mengikuti pergerakan melemahnya indeks saham Wall Street semalam yang kecewa atas rencana reformasi perpajakan Presiden Trump yang meliputi usulan pemangkasan pajak menjadi 15% dari 35% untuk perusahaan publik dan juga 39,5% untuk UKM. Selain itu juga Presiden Trump mengusulkan agar supaya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di luar negeri itu dibawa pulang kembali ke Amerika Serikat. Repatriasi ya? Iya. Namun tidak ada spesifik mengenai bagaimana pemerintahan Amerika Serikat akan membiayai pemangkasan pajak ini. Kan kalau pemangkasan pajak berarti kan pendapatan pajaknya turun gitu ya. Jadi untuk menutupi penurunan pajak ini dapat dari mana pemerintahan Trump belum punya jawaban, sehingga kalau tidak ada jalan yang baik tentunya defisit akan membengkak dan ini tidak di Kongres mungkin akan mendapat perlawanan dari Partai Republik yang sangat sangat anti lah terhadap defisit yang besar banget gitu. Jadi ini mungkin akan menjadi isu politik yang cukup hangat di Amerika Serikat. Selain shutdown ya? Iya. Selain itu juga untuk pagi ini data pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk kuartal 1 2017 sudah keluar, ekonominya ekspansi 0,9% dibandingkan kuartal 4 2016 dan secara year on year tumbuh 2,7%. Ini percepatan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh kinerja ekspor yang cukup kuat, yaitu tumbuh 1,9% secara kuartalan, dan juga investasi modal yang tumbuh 4,3% secara kuartalan. Jadi pertumbuhan 0,9% Q-on-Q ini adalah laju pertumbuhan yang tercepat sejak kuartal 2 tahun 2016. Untuk hari ini juga investor mengantisipasi kebijakan dari Bank of Japan, Bank Sentral Jepang, yang diperkirakan akan mempertahankan kebijakan moneternya, namun beredar spekulasi bahwa Bank of Japan bisa saja membatalkan penambahan pembelian obligasi yang akan dipegang dalam portofolionya. Cuman ini masih rumor. Jadi kemungkinan sih tidak ada banyak perubahan dari sisi kebijakan moneter. Jadi memang kalau dari segi sentimen ada positifnya, ada juga negatifnya, ada juga netralnya. Mix, Jadi ya.
seperti itu. Korea sendiri juga mungkin ditopang salah satunya oleh Samsung yang kemarin laba Q1 juga cukup kuat, ditopang oleh bisnis ponsel dengan chipnya. Dan meskipun ada ketegangan di semenanjung Korea, tampaknya masih bisa melaju ya pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Oke, kita beralih ke komoditi. Bisa dilihat bahwa harga komoditas minyak ini masih terus terkoreksi dengan WTI crude sudah di 49,29 atau turun 0,54% dan juga Brent turun 1,6% di level 51,55. Kita lihat juga harga CPO masih terus tersungkur di level 2514 dan sebentar lagi mungkin akan ada di level 2400-an ringgit per tonnya. Jadi kalau komoditi masih belum oke, tampaknya saham-saham komoditas di kita juga masih akan tiarap dulu Pak ya. Iya. Jadi bisa lihat kemarin saham-saham bank yang rilis laporan keuangannya dan bagus, dan sebentar lagi kita juga akan melihat ada report dari Pak Jasa mengenai Bank Danamon. Oke, sebelumnya kita ke market news dulu. Ada Wijaya Karya. Wijaya Karya membukukan laba bersih sebesar 245,1 miliar rupiah atau setara dengan 27,64 rupiah per lembar saham pada kuartal pertama tahun 2017 ini. Nah, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, Wika ini membukukan pertumbuhan laba yang sangat signifikan Pak ya, di 242% year on year. Naik 3 kali lipat. Nah, ini inline juga dari sisi top line-nya atau revenue-nya yang naik sebesar 39,86% senilai 3,8 triliun. Penerimaan ini terutama dikontribusikan oleh segmen infrastruktur dan juga gedung dengan total value 2,55 triliun. Jadi masih kencang kayak proyek-proyek Wika ya. Lalu ada MPPA. MPPA tahun ini mengalokasikan Capex sebesar 400 miliar rupiah hingga 600 miliar. Capex ini akan digunakan untuk membuka 52 toko baru pada tahun ini. Ekspansinya 52, iya. Ya. Jadi MPPA akan menargetkan kenaikan revenue sebesar 5 hingga 10% tahun ini menjadi 14,17 triliun hingga 14,85 triliun. Berikutnya ada Adaro Energi yang tahun ini juga menyiapkan cadangan capital belanja modal sebesar 200 hingga 250 juta dolar, cukup besar Pak ya. Dari jumlah ini ya, 40% akan digunakan untuk mengembangkan coking coal atau batubara kokas. Ini digunakan di industri baja, jadi untuk melebur baja dibutuhkan kokas dengan alokasi sebesar 100 hingga 150 juta dolar Amerika. Nah, untuk coking coal sendiri di kuartal lalu harganya $300 per ton. Jadi emang kan untuk supplier utamanya ada di Tiongkok sama di Australia. Jadi emang ini batubara yang kualitas bagus Pak ya, digunakan agak langka di Indonesia. Ya, di kita tidak banyak yang memproduksi untuk kokas ini. Lalu ada Tower bersama Infrastructure atau Tebik akan menyediakan pinjaman sebesar 700 miliar dolar kepada PT Solusindo Kreasi Pertama dengan tingkat suku bunga 9,25% per tahun. Solusindo Kreasi akan menggunakan pinjaman ini untuk repayment dari sebagian dari hutang-hutangnya, terutama kredit bergulir sebesar 1 miliar dolar rupiah. 1 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, selanjutnya ada Bang Danamon. Kemarin juga Pak Jasa lagi sering jalan-jalan nih Pak ya ke analis meeting. Iya. Jadi memang kemarin Bang Danamon merilis kinerja keuangannya untuk kuartal 1 2017. Dibanding kinerja bank-bank lainnya tentu ini lumayan buruk ya. Kalau kita lihat di tabel yang ada di screen Anda itu masih banyak tanda minusnya. Kalau kita lihat dari sisi balance sheet-nya, pertumbuhan kreditnya hanya tumbuh 4%, itu tidak termasuk mikronya. Kalau termasuk dengan mikronya, pertumbuhannya 0%, jadi tidak ada pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan kredit Bank Danamon itu ditopang oleh segmen enterprise yang tumbuh 9% dan juga segmen UKM yang tumbuh 13%. Sementara segmen consumer tumbuh 5% dan di segmen consumer ini yang motor pendorongnya adalah KPR. KPR-nya itu tumbuh masih 25%. Sedangkan untuk mikronya malah turun 29%. Jadi mikronya masih bermasalah ini untuk Bank Danamon. Dari segi funding atau dana pihak ketiga, pertumbuhannya
masih menyusut minus 8%. Kita bisa lihat di sini time depositnya minus 15%. Mereka mengakui bahwa memang ada beberapa nasabah besar yang terpaksa mereka drop gitu untuk mengurangi biaya fundingnya gitu. Bisa ke slide berikutnya mungkin. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat P&L-nya atau income statement-nya, pendapatannya untuk pendapatan bunga bersih tumbuh 5%, pendapatan non bunganya justru minus 8%. Ini ada sumbangan dari Adira juga ya, yang multi finance-nya agak melambat, sehingga kalau kita lihat di sini juga cost of credit minus 26%. Itu karena tadi mereka bilang dari deposito mereka mengurangi gitu ya. Beberapa deposan besar yang meminta rate cukup tinggi gitu. Itu baik ya, maksudnya cost of creditnya mereka bisa turun seperti itu. Dari segi net income-nya, NPAT itu masih sehingga tumbuh masih cukup besar, yaitu 29%. Ini kalau kita lihat juga operating expense 0%, jadi mereka benar-benar mengetatkan ikat pinggangnya gitu ya. Meskipun kalau kita lihat memang dari top line-nya kan pertumbuhannya agak sedikit melambat ya. Jadi mereka melakukan efisiensi yang luar biasa sehingga net income-nya akhirnya bisa tumbuh 29%. Kita slide berikutnya coba. Ya, ini adalah rasio-rasio dari Bank Danamon. Kita bisa lihat di sini NIM-nya naik ya menjadi 9,4% dibanding kuartal ya, tapi itu sebelum cost of credit. Sesudah mempertimbangkan cost of creditnya turun dari 3,6 menjadi 2,7. Setelah di-adjust dengan cost of credit, NIM-nya menjadi 6,7, masih tetap naik memang karena memang penurunan cost of creditnya lebih besar ya. Cost to income ratio penghematan turun ya, cost to income ratio-nya. ROI-nya cukup baik ya. Dari segi LFR juga masih terkendali. CAR semakin kuat menjadi 21%. NPL turun ya, graf NPL-nya. Jadi memang secara umum dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya memang ada perbaikan, namun kalau kita bandingkan dengan kinerja bank-bank lainnya ini masih cukup memprihatinkan lah ya. Tapi gitu mungkin sisi baiknya adalah kalau kita lihat tahun kemarin dan ada semacam PHK besar-besaran juga di Bank Danamon ya. Jadi ini masih dalam proses tahap berbenah mereka. Jadi dan ada beberapa parameter sudah mulai ada perbaikan, seperti CAR-nya masih sangat kuat bahkan di 21%, bahkan NPL juga turun dan biaya bunganya sudah mulai mengecil. Jadi artian ada beberapa segmen yang sudah mulai ada perbaikan di saham Bank Danamon ini. Dan mungkin bisa kita lihat dari sisi teknikal untuk harga sahamnya sendiri. Oke, Danamon dari awal Maret cenderung stagnan dan sedikit melemah pada pekan lalu, namun kemarin tampaknya ada pantulan sedikit serta nikel. Nah, ini juga ada peluang bagi saham Danamon kembali ke level 48, namun tampaknya tren dalam jangka pendek ini masih ada peluang untuk tren bearish. Jadi seandainya Bapak Ibu kemarin sempat menampung di harga 4445, mungkin bisa coba siap-siap take profit di kisaran 4800. Namun dan jika masih ada yang ingin mencoba, bisa coba masuk, namun perhatikan ketat resisten di level 4800 dikarenakan kita lihat trennya ini dalam tren melemah, dan biasanya kalau ada pantulan mungkin akan sampai di tengah-tengah antara selisih tertinggi sebelumnya dengan terendah kemarin. Jadi level tengah-tengah kira-kira di level 4800 untuk resisten di saham Danamon. Namun untuk spek buy ini masih bisa diikuti untuk Danamon. Spekulasi aja jadi. Iya. Oke, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa memasukkan di box yang tersedia.
Oke, kita langsung saja. Pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Irfandi untuk bagaimana saham Jasa Marga, Harum, dan Medco apakah bisa di hold? Oke, kita lihat technicalnya dulu untuk saham Jasa Marga. Kalau untuk fundamental tampaknya belum ada yang keluar untuk Q1-nya. Belum ya, akhir bulan ini. Iya, akhir bulan ini mungkin sudah mulai ada yang keluar, kemarin masih diguyur oleh bank-bank semua. Ya, secara teknikal ini Jasa Marga menarik karena sudah ada di area Bollinger Band bawah, di batas bawah, band bawah, dan juga stokastik sudah ada di area oversold. Meskipun MACD line-nya masih mengarah ke bawah, namun tampaknya secara histogram puncak kekuatan pelemahannya sudah tercapai dan mungkin kita akan melihat sesaat lagi akan ada technical rebound di saham Jasa Marga. Jadi Bapak jika ada barang bisa di hold saja, atau mungkin bisa coba averaging down dengan target resistance terdekat ada di kisaran Rp4.600 di saham Jasa Marga. Ini Telkom ya, untuk Jasa Marganya. Kalau kita lihat jalan tol sekarang ke arah Bandung nggak macet ya, sampai Bekasi, Cikarang itu di tol Cikampek. Jadi kalau untuk perusahaan tol makin ramai makin bagus. Ya belum keluar Q1-nya. Oke, kalau kita lihat dari full year 2016 ini sangat-sangat solid, dan untuk sekarang level PE ratio Jasa Marga di kisaran 17,27 kali dengan PBV di 1,99. Ini relatif murah dibandingkan dengan historical PE PBV-nya, di mana 2015 dia posisi PE di 24,8 dan di 2014 di 33 kali. Jadi harga sekarang sudah sangat atraktif. Jadi jika Bapak view-nya untuk medium long bisa tetap di hold di saham Jasa Marga atau makan tambah posisi Pak ya. Oke, next ada saham Harum Energi ya. Seperti tadi saham-saham berbasis komoditi tampaknya masih akan cenderung slow, dan di sini kita lihat kemarin Harum Energi juga dibahas berpeluang membentuk pola cup and handle, namun kemarin tampaknya gagal menguat, jadi masih dalam fase downtrend, dan indikator stokastik sudah memasuki area oversold dan juga MACD meskipun lainnya masih melemah, histogramnya juga sudah ada di puncak kekuatan pelemahan. Mudah-mudahan akan ada pembalikan arah dalam waktu terdekat, mungkin pekan depan Pak ya, bisa mulai ada pembalikan arah untuk saham Harum Energi. Jadi bisa di hold saja di saham Harum Energi, dan jika sudah mulai ada pembalikan arah sampai ke level 252 hingga 2550, bisa coba diikuti trading buy di saham Harum Energi untuk averaging down. Lalu Medco Energi dengan aksi korporasi yang fenomenal kemarin Pak ya, banyak akuisisi sana akuisisi ini. Ya, ini kita lihat technical, memang harganya sudah sangat jauh melonjak dari harga 1000, kisaran di 1400-an di pertengahan Februari sampai sekarang di level 3000-an, dan ini sudah mulai slowing down. Peluang untuk terkoreksi masih ada, dan kita lihat di sini indikator stokastik maupun MACD, terutama MACD masih mengarah ke bawah meskipun histogram sudah mulai tampaknya di puncak kekuatan pelemahan, namun ini belum menyentuh dari batas Bollinger Band bawah. Jadi saat ada pelemahan sampai di level 2960 atau 3000 bisa coba spekulasi buy di saham Medco Energi. Sementara kalau kita dari sisi fundamentalnya, ya fundamentalnya masih belum keluar ya Q1-nya, dan ya ada profit di tahun 2016 sebesar 2,4 triliun dibanding dengan rugi di tahun 2015 sebesar 2,5 triliun. Jadi kita masih menantikan Q1 apakah memang dia konsisten kinerjanya atau memang kemarin ada one time revenue yang besar. Oke, kita beralih ke Bapak Antonius Leo untuk saham Astra International, BNGA dan BNLI. Ya, Astra International juga sama seperti Telkom, chartnya ini ada peluang untuk lanjut koreksi dengan area support di kisaran 8.800 Pak.
mungkin bisa coba buy on weakness atau bisa menambah kembali porsi di level 88. Namun jika ada barang di atas, mungkin jika pada hari ini ada penguatan sampai ke level 91, 9150, bisa coba di trade sell terlebih dahulu. Selanjutnya ada BNGA. Oke, BNGA ini harganya terus melaju naik. Kalau kemarin ada beredar rumor, masih rumor bahwa dia katanya kabarnya naik ke last ke buku 4, tapi belum ada pengumuman dari OJK resmi. Jadi mungkin kita sebaiknya tunggu pengumuman resmi OJK untuk mengkonfirmasi, karena memang itu masih sebatas rumor kemarin. Ya, ini harga sudah cukup tinggi di atas ya, mungkin akan ada koreksi sebentar lagi. Bisa coba take profit di kisaran 1300 hingga 1310 secara teknikal untuk saham CIMB Niaga. BNLI. Selanjutnya ada BNLI. BNLI oke, mencoba untuk naik, tapi kayak sudah berat Pak. Ini sudah mentok di Bollinger Band atas di kisaran 700. Mungkin bisa coba sell on strength di 700 hingga 705 dan coba kembali tunggu hingga ke level 660 hingga 665 untuk kembali akumulasi Pak. Jadi trennya masih cenderung sideways, bahkan rentang perdagangan semakin menyempit di rentang 660 hingga ke 700 rupiah. Selanjutnya Pak Roy Barus untuk saham Alam Sutra, MLPL, dan Adaro Energi. Ya, kita lihat saham Alam Sutra. Oke, masih terkapar tampaknya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah secara teknikalnya. Namun kalau kita lihat, ya kita mencoba positif Pak ya. Slope-nya sudah mulai agak melandai di sini dan kembali ke arah ini. Ya, ini harga terendah sebelumnya di 2017 Desember ya. Namun kalau untuk akumulasi tampaknya masih belum, jadi masih wait and see untuk saham Alam Sutra ini sambil menantikan laporan keuangan Q1, terutama marketing salesnya apakah ada penguatan atau pembalikan arah. Karena kalau kita lihat dari sektor properti sendiri sebenarnya sudah mulai menggeliat, namun kita perlu lihat masing-masing emiten apakah sudah ada pergerakan di sana. Lalu ada MLPL, multipolar. Oke, kemarin itu ada kenaikan cukup tajam dari harga 310 sampai ditutup di level 340. Oke, 340 sampai 350 ya. Ya, kalau kita lihat sejarahnya saham MLPL jika ada kenaikan drastis ini tidak lama, paling 1 hari saja untuk full body candle-nya, dan hari kedua bisa akan diiringi dengan koreksi tajam meskipun sempat menguat. Jadi tampaknya ada resisten di level 360 dapat dimanfaatkan untuk sell on strength di saham MLPL, karena ya kita lihat 3 kenaikan sebelumnya ini tidak sustainable kenaikan, yang jika ada kenaikan kencang seperti ini. Lain halnya jika ada kenaikannya relatif wajar seperti di bulan Oktober tahun 2016 dan juga di bulan Agustus, di mana kenaikannya bertahap namun sedikit-sedikit, ini bisa lebih sustainable. Namun jika one timer seperti ini, kami khawatirkan hanya bersifat temporer saja. Saham Adaro Energi, apakah sama seperti saham Harum Energi yang masih terkapar? Tampaknya juga masih terkapar. Ya, stokastiknya masih belum memasuki area, hampir memasuki area oversold, namun juga belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Mungkin pekan depan akan ada pantulan di saham energi, jadi untuk hari ini masih cenderung wait and see di saham Adaro Energi, masih belum bisa untuk masuk. Perkiraan kami untuk area support di kisaran 1785 hingga 1770, ini pas di area Bollinger Band batas bawah. Oke, demikian Pak Roy Barus. Lalu Ibu Rosinta Setiadi, pagi Ibu, bagaimana dengan Elsa, LPCK, dan LSIP? Oke, Elsa. Ya, Elsa kemarin juga ada tarikan sedikit, ini tarikan rebound pasca koreksi sepanjang pekan lalu. Ini sudah 7 hari bursa berturut-turut mengalami koreksi, dan kemarin ini ada tarikan rebound, jadi tampaknya reboundnya juga tidak akan lama, hanya temporary saja. Bisa coba dimanfaatkan untuk sell on strength di kisaran 400 rupiah untuk saham Elsa ini.
Lalu ada LPCK, Lipo Cikarang. Oke, ini ada kenaikan 3 hari berturut-turut dan mudah-mudahan bisa sustain kenaikannya karena ini LPCK sudah dalam fase downtrend cukup panjang Pak Jasa ya. Sekali. Iya, dari bulan Oktober tahun lalu dari harga 7.700 sampai ke level 4.000, jadi sudah kehilangan hampir 50% ya, 40% dari nilai sebelumnya. Namun kalau kita dari indikator histogram dari MACD sudah mulai agak memuncak, kekuatan kenaikan mungkin akan cenderung terbatas dengan resisten ada di level 4.800. Jadi jika sudah sampai ke situ bisa coba dipertimbangkan untuk take profit di saham LPCK. Namun jika Ibu belum ada barang, kami tidak sarankan untuk mengejar di saham ini. Kalau dari fundamentalnya LPCK, oke, ada penurunan kinerja ya. Revenue-nya turun dari 2 triliun di tahun 2015 menjadi 1,48 di tahun 2016 dan juga net profit-nya turun dari 900 miliar menjadi 539 miliar rupiah. Namun untuk valuasi cukup menarik ya. Ini PI-nya di 5,74 kali dan PBV 0,73. Mungkin secara valuasi sangat menarik, namun juga perlu diperhatikan untuk top line kinerjanya. Jika sudah ada perbaikan dari sisi penjualan, mungkin bisa kembali diakumulasi di saham Lipo Cikarang ini, Bu. Selanjutnya LSIP. Ya, kalau tadi mungkin kalau Ibu lihat harga CPO semakin trennya melemah, oke, terkonfirmasi dari harga sahamnya juga cenderung bergerak melemah dari puncaknya di bulan Desember lalu di harga hampir 1.900 dan sekarang kembali ke level 1375. Kalau lihat dari indikator stokastik memang sudah dari level oversold, Bu, namun kita lihat trennya ini downtrend yang cukup panjang downtrendnya dan cukup kuat. Jadi selama dia masih belum memecahkan dari downtrend channelnya, kami sarankan tetap wait and see saja. Nah, ini saya gambarkan untuk downtrend channelnya kurang lebih di sini. Ya. Kalau mungkin jika ingin trading atau cukup berisiko namun masih bisa trading di saham LSIP, perhatikan downtrend channel yang kami gambarkan. Coba kita zoom sedikit. Ya, jika sudah mulai mendekati area support bawah, mungkin di kisaran 13.30 hingga 13.40 bisa coba trade buy, namun bisa segera untuk take profit ketika mencapai level 13.8 hingga 1.400 yang mana merupakan area resisten dari downtrend channelnya, Bu. Namun kami ingatkan bahwa saham-saham yang dalam trend downtrend lebih cenderung risiko untuk ruginya lebih besar dibanding untuk memperoleh keuntungan. Jadi kami sarankan untuk wait and see saja dulu saham LSIP ini hingga dia bisa breakout dari downtrend channelnya ditopang oleh harga CPO yang mulai membaik. Sebentar lagi akan puasa, Pak. Biasanya akan ada perbaikan harga CPO ya. Biasanya. Namun kalau kita lihat tahun kemarin ternyata tidak ada kenaikan harga CPO pas Lebaran, jadi agak kecil juga tahun kemarin. Kita lihat apakah hari ini CPO bisa membaik atau sama seperti tahun kemarin tidak ada perbaikan harga. Lalu Bapak Dedi Syahputra, untuk saham BBCA sebaiknya entry di harga berapa? Oke, BBCA kita lihat. Kemarin untuk kinerja Q1 BBCA masih oke kan, Pak ya? Iya. Oke, untuk PBV di 3,4 ini kurang lebih sama dengan posisi PBV di 2016 lalu. Jadi harganya tampaknya sudah price in ya dengan fundamentalnya. Oke. Kalau untuk ditradingkan mungkin bisa coba masuk di area support MA20, Pak, di 17.100-an. Kalau kita lihat dari tren pergerakannya ini masih uptrend, namun tampaknya slope kenaikan sudah mulai agak berkurang, jadi sudah mulai memasuki fase konsolidasi di sini. Dan juga untuk indikator MACD sudah mulai agak melandai dan mengarah ke bawah, jadi kami saran
tidak untuk coba masuk dulu di saham BCA jika Bapak view-nya untuk jangka menengah. Namun jika ingin trading jangka pendek atau harian saja, bisa masuk di level 17.100 dan take profit di kisaran 17.500 hingga 17.600. Demikian Pak Dedi. Lalu Pak Leonard, apakah NIKL dan SRIL masih bisa naik? Oke, kita lihat ini saham-saham untuk para trader ya, spekulatif ya spekulatif, namun tampaknya banyak trader yang suka dengan kedua saham ini karena memang gerakan harganya yang volatile. Oke, SRIL NIKL terlebih dahulu ini masih uptrend ya, dan kenaikannya sih cukup steady, artian bertahap seperti anak tangga. Kita lihat kalau kita lihat ini juga ada peluang untuk menguji level tertinggi sebelumnya di kisaran 4.200, namun jaga ketat, ini ada support di kisaran 3.400 Pak. Jika seandainya dalam perjalanan menuju ke 4.000 dia ada koreksi dan menembus kembali level support 3.400, maka sebaiknya dilepas saja karena itu bisa menjadi downtrend kembali. Mungkin 3385 hingga 3400 untuk area supportnya di sini. Jadi perhatikan ketat di area support. Namun selama area ini masih bisa dijaga, arahnya tampaknya masih bisa ke 4000 dan 4200 kembali di saham NIKL. Namun sekali lagi mengingat saham ini nature highly spekulatif dan risiko cukup tinggi, jadi tetap pantau ketat untuk batas stop loss yang bisa Bapak tanggung. Lalu SRIL kemarin pabriknya baru diresmikan sama Pak Jokowi ya, jadi kayak semakin melaju dari kapasitas produksinya. Sahamnya apakah melaju? Masih sideways. Oke, sempat melaju namun kembali sepi. Dan sekarang masih sideways saja, belum ada tanda-tanda kenaikan lagi. Jadi kalau kita lihat memang puncak kenaikan kedua ini lebih rendah daripada puncak yang pertama, dan selanjutnya diikuti oleh sideways. Jadi kami tampaknya untuk trading buy agak sulit ya Pak di saham ini ya, dan takutnya akan ada cenderung downtrend. Kalau kita zoom tapi ini out, ada pola triangle atau bagaimana gitu enggak ya? Ini tidak pola sih, masih flatline aja. Dan kalau kita lihat di sini ada kenaikan dari stokastik namun tidak diiringi oleh kenaikan harga. Jadi ini hampir tidak ada tren sama sekali ya. Dan rentannya jika dia menembus di bawah level 298 maka bisa kembali menjadi downtrend di saham SRIL ini. Jadi jika Bapak ada barang mungkin bisa coba sell on strength di kisaran 315 dan trade buy di kisaran 300. Namun jika jebol 298 sebaiknya coba di trade sell terlebih dahulu di saham SRIL. Lalu Pak Aldi, apakah saham Telkom masih berpeluang naik untuk hari ini? Oke, kita lihat pada 2 hari lalu open di 4.500 ya, mencengangkan dalam 3 hari saja dari harga 4.000-an sampai ke 4.500 saham Telkom. Paling saham defensif ya. Iya, saham defensif ya, memang karena Q1-nya bagus, dan kalau kemarin itu 2 hari betul-betul candle hijau, namun kita lihat untuk stokastik sudah ada di area overbought dan sudah mulai melandai. Mungkin akan ada technical correction di saham Telkom, dan jika ada correction tampaknya peluangnya juga cukup jauh sampai ke level 4270 hingga 4300 yang mana merupakan MA 9 harinya. Kemarin memang pas hari apa tuh, hari Kamis, sekarang Kamis ya, Selasa ya. Selasa itu fenomenal karena menembus Bollinger Band batas atas, dan jika saham ini menembus band batas atas biasanya akan kembali ke area Bollinger Band ya seperti saat ini. Dan tampaknya untuk peluang penguatan masih ada karena ASI juga masih tetap akumulasi di saham ini. Namun kalau secara teknikal kami sarankan bisa coba sell on strength di kisaran 4430 hingga 4440 dan bisa kembali coba tampung di kisaran 4280 hingga 4300 Pak. Namun jika Bapak view-nya untuk jangka menengah panjang masih bisa di hold, karena kalau kita Q1-nya ini kuat dan ada kemungkinan besar Q2-nya juga akan masih cukup bagus di saham Telkom. Demikian Pak Aldi. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian. Kami akan cukupkan Philip webinar edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi di esok hari Jumat. Oh ya, Pak Stevi, apakah gap
pada Telkom harus ditutup dulu. Coba kita lihat, tarik mundur ke belakang saham Telkom, apakah ada gap di belakang? Tampaknya tidak ada gap, Pak Stevi. Coba di zoom, ada nggak? Ya, kalau kemarin itu sudah tidak gap ya, karena pada hari Kamis ini kan antena ke bawah cukup panjang sampai ke level 43-an. Jadi tidak ada gap. Oh, tanggal 20 April dan 21 April. 2021. Oke, ya ada gap di bawah ya. Bisa, namun kalau kita lihat sentimen akhir ini peluang untuk ke sana cukup jauh Pak Stevi, jadi mungkin akan nanti ke depannya cukup jauh untuk ditutup. Kalau untuk jangka waktu dekat ini untuk sampai ke sana peluangnya cukup kecil. Jadi ini bisa kita simpen nanti seandainya ada mulai tren bearish memasuki saham Telkom. Biasanya kan untuk Q2, Q3 sudah mulai agak melandai ya market ya. Jadi mungkin bisa tunggu di level itu jika ingin kembali akumulasi. Namun dalam jangka pendek tampaknya agak cukup jauh untuk menuju ke level gap di tanggal 20 tanggal 1 di level 4150 hingga ke 4175 Pak. Tidak minggu inilah ya. Ya, mungkin tidak dalam minggu ini mudah-mudahan. Oke, demikian kita akan cukupkan untuk film EBITDA hari ini. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian dan salam cuan. Selamat pagi.